Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Habibi dari kelas B21. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam, perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seorang utusan Allah yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam, dari awal turunnya wahyu hingga penaklukan Mekah yang bersejarah. Masa sebelum kenabian, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, sebuah pusat perdagangan yang ramai. Sebelum menerima wahyu, beliau sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah. Orang-orang Mekah menjuluki beliau sebagai Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Turunnya wahyu pertama. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Dengan kalimat Iqra yang berarti bacalah, Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan pesannya kepada seluruh umat manusia. Inilah awal mula dari perjuangan besar beliau sebagai Rasul Allah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena perlawanan dari kaum Quraisy. Beberapa orang pertama yang masuk Islam adalah sahabat terdekatnya, seperti Abu Bakar, Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib. Dakwah awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Hanya sedikit orang yang tahu tentang ajaran ini. Namun dari sinilah Islam mulai menyebar di Mekah. Perlawanan dari kaum Quraisy. Saat Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, kaum Quraisy merasa terganggu. Mereka menganggap ajaran Islam sebagai ancaman terhadap kepercayaan tradisional dan kekuasaan mereka. Nabi Muhammad dan para pengikutnya pun menghadapi berbagai ancaman dan kekerasan. Ketika dakwah mulai dilakukan secara terbuka, Nabi Muhammad dan pengikutnya mengalami berbagai tekanan dan kekerasan dari kaum Quraisy yang merasa ajaran beliau mengancam kekuasaan mereka. Hijrah ke Madinah. Karena semakin beratnya tekanan, Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Di sana, Islam mendapatkan tempat yang lebih aman, dan Nabi Muhammad berhasil menyatukan berbagai suku yang ada di kota tersebut. Persekusi yang semakin berat memaksa Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Islam semakin berkembang dan Nabi Muhammad berhasil menyatukan berbagai suku. Penaklukan kota Makkah. Setelah bertahun-tahun berjuang dan menghadapi perlawanan, akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Namun, penaklukan ini dilakukan dengan penuh kedamaian dan tanpa pertumpahan darah, menunjukkan sifat pemaaf dan bijaksananya. Penaklukan ini berlangsung tanpa pertumpahan darah, menunjukkan kebesaran hati Nabi Muhammad dalam memberikan maaf kepada musuh-musuhnya. Akhir kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghabiskan sisa hidupnya di Madinah, terus menyebarkan agama Islam. Menjelang akhir hidupnya, khutbah terakhir beliau di Padang Arafah menjadi pesan penuh makna tentang persatuan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad memberikan khutbah terakhir yang menjadi pesan penting bagi umat manusia tentang persatuan, kesetaraan, dan keadilan. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam membawa perubahan besar bagi dunia, dan ajaran beliau tetap hidup hingga hari ini, menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia. Perjuangan Nabi Muhammad tidak hanya membawa perubahan besar bagi dunia Arab, tetapi juga bagi peradaban manusia. Warisan ajaran beliau terus hidup dalam hati umat Islam hingga kini.